berjumpa lagi dengan kita. Kali ini kita akan membuat atau meracik sablonan agar tidak luntur. Yang kita gunakan yaitu bahan-bahannya yaitu Matte MR dan Pasdi 303. Ini pencampuran. Gunanya apa? Gunanya agar bahan sablonan untuk ke kaos tidak luntur. Ini kita gunakan merek distro Matte MR. Baru ada Pasdi 303. Lalu ada kita gunakan sari warna hitam. Untuk kita gunakan, yang pertama kita buka dulu distro Matte MR seperti apa. Tinta ini kita lihat sama-sama. Lalu kita siapkan satu media atau botol kosong untuk tempat pencampuran tintanya nanti. Pertama kita buka. Oke, seperti ini. Lalu kita ambil sendok. Kalau pastinya sepertinya agak lebih encer dia. Perbandingannya 1:1 ya. Jadi kalau misalnya kita letak 4 sendok distro Matte MR, pastinya juga 4 sendok gitu. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah ini kita tutup kembali agar tidak beku atau mengeras, sehingga tidak mengental nanti atau seperti kristal-kristal. Setelah ini kita masukkan sari warna bermerek Purkawa. Biasa kita gunakan yang SS. Nah, setelah ini kita tuangkan secukupnya. Nanti kira-kira kalau sudah diaduk kurang hitam, kawan-kawan bisa mencampurnya lagi gitu. Oke, kita aduk terus sampai rata, sampai hitam. Cara ini sangat mudah ya. Untuk pemula yang baru belajar nyablon, ini sangat mudah sekali. Nah, seperti itu, kira-kira kurang hitam atau masih seperti warna abu-abu, kita tambah lagi, lanjut lagi, diratakan sari warnanya ke tintanya. Nah, setelah hitam, kira-kira hitam, kawan-kawan rasa sudah cukup. Ini harus rata, jangan nanti di bawahnya masih ada putih-putih dari tinta tadi. Kalau kira-kira kurang hitam, tambah lagi. Tapi jangan terlalu pekat, karena kalau terlalu pekat nanti bisa jadi keras tintanya dan akan sulit menyablon. Nah, kita lihat apakah sudah hitam. Nah, itu sudah hitam ya, seperti tinta gurita. Oke, sudah ya. Kita tutup kembali sari warnanya. Oke, sudah kita tutup. Dan ini bisa kita gunakan, siapkan penguasnya atau namanya kartel. Nah, kita siap untuk menyablon. Kali ini kita akan menyablon bahan kaos untuk list celana sekolah Nur Ihsan. Kita siapkan tintanya, tadi sudah kita siapkan saat ini.
Oke, seperti ini contoh celana yang sudah jadi. Nah, kita siapkan juga yang namanya lakban. Lakban ini digunakan untuk menutup bagian yang tidak ingin kita sablon, karena sebelahnya kan ada sekolah lain, takut terkena atau nanti bahasanya bolong, kita tutup dulu. Oke, seperti ini ya kan. Kenapa warnanya harus lakban warna putih? Sehingga melepasnya gampang. Kalau kuning biasanya akan lebih susah mengerasnya. Samping-sampingnya juga harus kita lakban. Agar apa? Karena ini kan di samping, takut nanti bolong, terkena bagian dari yang tidak ingin kita sablon, seperti itu. Jadi harus kita tutup. Nah, kita harus jeli sehingga tidak ada lubang yang tidak terkena. Oke, bagian atas juga harus kita tutup sehingga tidak ada celah lagi atau lubang yang nanti ketika kita sablon tintanya itu keluar atau melebar sehingga bagian yang tidak ingin kita sablon terkena. Oke ya, ini tadi yang sudah kita buat. Kita ambil sendok juga. Kita ambil kuas atau istilahnya kartel. Kita letak secukupnya. Oke, seperti ini. Nah, untuk melihat hasil yang lebih baik, cara penguasnya kita menggunakan kuasnya pertama turun ke bawah, lalu kita tarik beberapa kali. Nah, nanti bagian yang tidak kena kuas dia akan terlihat seperti cerah. Itu kan udah bagiannya ya kan. Kita harus cari posisi yang enak dulu untuk menyablon. Tidak usah terburu-buru, apalagi untuk pemula. Dan kita nanti sediakan kain perca lah untuk menghapus. Nah, seperti ini. Nah, kita berapa kali kita ini kan itu mesti ada tadi tren putihnya, karena kita mengaduknya kurang rata. Tapi jangan khawatir, ini masih bisa kita kendalikan. Tapi kalau untuk pemula lebih baik dari awal ini dihindari, karena nanti bisa timbul putih-putih. Seperti itu hasilnya bagus. Kita ambil dulu percanya. Ini perca ini ketika nanti mulai berat ataupun ini untuk bisa untuk ngelap. Lakukan seperti ini terus dan latihan sehingga kawan-kawan bisa mahir untuk menyablon. Dari mana tarikannya kawan-kawan, gimana enaknya saja. Mau dari bawah boleh, dari atas boleh. Nah, seperti ini. Dua tiga kali sudah cukup, tapi kalau masih ragu bisa kita ulangi beberapa kali. Nah, untuk mengetahui bagiannya atau untuk mengepaskan tengahnya itu menggunakan piling ya. Tapi kalau yang masih belajar mungkin diberi tanda kira-kira bagian mana yang pas di tengah. Nah, untuk tulisan kok bisa sih pas gitu kan. Biasanya saya menggunakan teknik satu jengkal dari bawah atau satu jengkal dari atas. Kalau sudah ditandai semua tidak akan meleset lagi, tapi harus diberi tanda bagi atau lagi yang baru-baru menyablon. Ini satu warna ya. Kalau dua warna nanti kita
di video berikutnya kita kasih yang 2 warna atau 3 warna. Biasanya simbol itu menggunakan berapa warna. Ini sangat mudah, jadi kawan-kawan bisa belajar tutorial ini dengan sangat mudah. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika tulisannya itu ada bercak-bercak, nah seperti itu harus sudah bisa kita menggunakan perca mengelap bagian luarnya sehingga tidak kotor. Nah, ini harus kita perhatikan terus sehingga hasil sablonannya begitu bagus. Nah, kita menggunakan kuas yang kecil seukuran list celana, tapi kalau untuk bagian belakang baju atau baju kaos yang sudah jadi, kita menggunakan yang agak besar sehingga mudah. Jika kecil begini, untuk yang sablonan kecil itu sangat mudah sekali kita menggunakannya. Kalau besar biasanya akan lebih sulit. Ini kita menyablon berulang-ulang kali. Kalau kita menyablon mungkin bisa di pagi hari, jangan di tengah hari atau terik matahari karena akan lebih susah. Sablonan akan lebih cepat mengering. Tapi kalau dikejar waktu lebih bagus memang siang hari. Jika orderan penuh, kita menggunakannya di siang hari saja. Tapi itu biasa orang-orang yang sudah mahir. Karena kita manual, kita menggunakan atau teknik sablonan yang seperti ini. Nah, hasilnya juga tidak kalah baik dengan yang sudah pakai mesin. Yang penting kita tekun, belajar, dan tidak malu bertanya, pasti hasilnya akan sangat bagus. Nah, biasanya kalau yang baru-baru menyablon, untuk pas tulisannya itu di tengah itu agak sulit. Kalau yang sudah biasa, dia hanya menggunakan piling saja, sama seperti halnya lancar kaji karena diulang. Kalau kawan-kawan sering mengulang, otomatis teknik menyablonnya juga akan lebih bagus. Jadi kalau menguasnya dari mana? Dari atas atau dari bagian bawah? Sebenarnya terserah. Yang penting tulisannya kita tutup dulu. Lebih enaknya di mana menekannya? Dari atas kah atau dari bawah kah? Biasanya kalau rata otomatis sudah tertutup sablon semua. Tapi kalau tidak rata, biasanya akan ada seperti tidak rata penyablonnya atau buram, atau bahkan tidak terkena sablonan tulisannya. Nah, seperti ini, tinggal tarik-tarik saja, selesai ya kan. Sangat mudah. Ini yang tadi saya bilang, ketika tidak rata untuk mengaduk tinta dan sari warna akan meninggalkan butiran putih. Nah, sebenarnya ini harus dihindari karena bisa merusak sablon. Jika biasanya itu kalau 200 celana kurang lebih itu kan tiba balik, kalau celana kanan dan kiri biasanya 1,5 jam atau paling cepat 1 jam baru selesai menyablon. Karena kita kejar waktu juga, kalau terlalu lama dibiarkan tintanya nanti akan, ini saya bilang tadi ya kan, ketika sudah itu kotor seperti itu, kita hapus atau kita bersihkan menggunakan kain perca tadi. Gunanya kain perca itu juga ketika tangan kita kotor oleh sablonan,
kita mengelapnya menggunakan kain perca sehingga tintanya tidak terkena di tangan kita sehingga baju yang kita pegang menjadi kotor. Itu guna dari tinta tersebut. Nah, kalau warna lain ya menggunakan sari warna lain. Tapi kalau ada warna tertentu seperti contohnya hijau toska atau ini susah mencarinya, biasanya kita menggunakan perpaduan dari warna-warna lain. Kawan-kawan bisa tengok di internet perpaduan warnanya itu seperti apa. Jadi bisa ditakarkan sedikit saja dulu, nggak usah banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak warna yang nggak jadi kita bisa jadi rugi. Tapi kalau sedikit, kita coba sedikit. Nah, kira-kira campuran sudah pas, boleh kita menggunakannya banyak. Itu teknik yang kita kasih hari ini, dan saya rasa teknik menyablon ini sangat mudah, apalagi bagi pemula. Nah, kalau bicara biayanya berapa untuk buka usaha sablon, saya rasa untuk pemula itu sekitar 500.000 sudah cukup. Pertama kita beli itu seperti ini ya, screen, papan screen, kira-kira itu satu bijinya itu ada yang 50.000, ada yang 40.000. Baru kartel ini kita buat yang panjang, itu sekitar 20.000. Sampai rumah kita potong jadi dua bagian, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Baru tinta matte MR itu harganya 28.000, cari warna sekitar 22.000. Nah, tinggal kawan-kawan variasi-variasi saja. Ini hasilnya ya kan, sudah yang kita sablon tadi sudah banyak yang selesai. Nah, kalau lebih rincian nanti berapa harus buka sablon ini nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, ini sudah selesai hasil kita tadi, sangat memuaskan, dan kita tinggal kasih ke tukang jahit untuk disatukan ke celananya sehingga menjadi satu karya celana. Nah, seperti ini. Oke, saya rasa sudah lengkap. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum.